واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس زوفاتني يا رب هذه الخصائص فاحفظ أن تكون آمنا من شر نار وسرك ومن محن يا رب واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى زيارته وافتح لنا العلم يا ذا الجود والنعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه وبكم في دارين آمين. قال رضي الله عنه الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رسول محمد بن محمد ثم إلى رسول جبر اسم النبي عبد الرحمن بن معلم الشفيع يا بس فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah di malam ini rutinitas kita Majelis Zikir Al-Fairuzi dengan taklim kitab Kulwadi halaman 45 dengan bab Al-Waqfu atau Waqaf. Babul waqfi assasa rajulun minal agniya'i madrasatun wa ja'alaha mahbusatan la tuba'u wa la tustara bal tabqa da'iman makanan lit-ta'limi ma damat baqiyatan. Pembahasan kita sekarang tentang wakaf. Yang kemarin pembahasan kita tentang menggadai atau gadai atau bahasa fikihnya itu rohan.
Alhamdulillah sudah lewat dan kita masuk dalam pembahasan wakaf. Apa itu wakaf? Dalam kitab ini digambarkan assasa rajulun minal agniya, telah membentuk, telah membangun rajulun seorang laki-laki minal agniya, golongan orang-orang yang kaya. Agniya jamak daripada goniyun. Jadi seorang laki-laki ini membangun, apa yang dibangun? Madrasatun, sebuah sekolah. Wa ja'alaha, dan dia jadikannya sekolah tersebut, hak itu kembali ke madrasah, mahbusatan, ya. Mahbusah ini bisa jadi tertahan, dalam artian dia hanya untuk kepentingan agama. La tuba'u, enggak dijual belikan. Wala tustara, ya, tidak dijual dan tidak dibelikan. Jadi la tuba'u tidak dijual, wala tustara dan juga tidak dibeli. Jadi tidak diperjualbelikan. Artinya sekolah yang telah dibangun, ya, dikata assasa, sehingga kalimat assasa ini ketika dijadikan bentuk suatu namanya yayasan, namanya muassasah, ya. Muassasah itu pembangunan, yayasan istilah kita. Jadi dia membangun sekolah ini dan menjadikannya mahbusatan la tuba'u wa la tustara. Ini bangunan tertahan, nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli. Bal tabqa daiman makanan, bahkan tabqa dibuat dia kekal. Daiman selamanya, makanan, ya, pada tempat tersebut, litta'limi, untuk, ya, pengajaran, ya, litta'limi, untuk pendidikan, madamas baqiyatan, selama, ya, sekolah itu baqiyatan, ada di situ, tidak hancur dimakan zaman, masih ada, ya, dan wakaf itu masih berjalan terus. Barrajulu, maka seseorang yang mewakafkan itu yusamma, dinamai al-waqif, orang yang mewakafkan. Jadi wakif itu bisa jadi menahan, nggak bisa dirubah untuk dijual dibeli, ya. Nah, si orang laki-laki yang membangun madrasah tersebut namanya waqif. Wal madrasatu, dan sekolahnya, madrasahnya, mauqufun, namanya atau istilahnya mauquf, ya. Wat talamizu, dan murid-murid yang belajar di sekolah tersebut, mauqufan alaihim, istilahnya mauqufan alaihim, ya. Jadi orang laki-laki yang membangun muassasah, membuat yayasan tersebut namanya waqif. Madrasahnya, bangunannya namanya mauquf, dan muridnya, talmiznya mauqufan alaihim, ya. Wa hadzal amalu, amal perbuatannya, ya, namanya waqfu atau waqaf. Nah, ini masalah wakaf ini hal-hal atau barang-barang yang memang dia ini tidak larut, tidak sirna, tidak basi. Jadi wakaf ini barang-barang yang sifatnya kekal. Entah itu benda itu
ya tidak bergerak, seperti tanah, seperti rumah, ya, seperti bangunan-bangunan, atau benda itu bergerak, mobil, motor, ya, diwakafkan. Atau ada hal-hal lain, kadang ya hakim punya sejadah 2, yang satu bagus, ya, mampir ke musola, ya sholat, dia lihat sejadahnya kurang, ditinggal tuh sejadah. Apa niat hakim? Sejadahnya saya wakafkan nih di musola ini. Jadi ya, hatta bukan aja barang, baik itu bergerak ataupun tidak bergerak, ya, seorang pun bisa mewakafkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka liilai kalimatillah atau jihad fisabilillah. Sehingga para guru, para ulama, ya, banyak yang dia wakafkan diri dia langsung untuk agama. Ya, artinya apa? Dalam kehidupannya, ya, dia tancapkan diri dia ini, dia nggak berbuat apapun sama sekali kecuali dia, ya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah. Dia berdakwah kepada masyarakat. Dia mengajar sana kemari dan dia wakafkan diri dia untuk agama Islam. Jadi wakaf itu enggak hanya sebatas itu, banyak sekali. Tapi barang itu ketika dia itu sudah diwakafkan, ya, maka janganlah sekali-kali barang itu dibatalkan dengan wakaf itu. Lalu fal waqfu, maka wakaf, apa itu wakaf? Huwa habsu malin, yaitu tertahannya harta, yumkinu, yang memungkinkan, al intifa'u bihi, harta itu jadi manfaat, ma'a baqa'i ainihi, beserta kekalnya benda tersebut, ya. Jadi apa itu wakaf? Huwa hibsu malin, dia menahan harta, yumkinu al intifa'u bihi, yang memungkinkan harta itu jadi manfaat, ma'a baqa'i ainihi, lantaran, ya, kebesertaan dia itu ma'a baqa'i ainihi, ya, kekal dia punya barangnya, bendanya. Berarti kalau itu nggak kekal, nggak bisa, nggak mungkin kita punya roti kita wakafin, angus tuh, bisa basi tuh roti. Makanan nggak bisa jadi wakaf, ya. Atau apapun yang sifatnya, ya, barang itu menjadi cepat rusak, menjadi basi, maka dia nggak bisa diwakafkan. Jadi barang-barang sifatnya baqa'i ini kekal kuat selamanya. Ala maslahati amatin, ala maslahatin amatin. Ya, dia peruntukan untuk maslahat umum. Au khosotin, atau khusus. Ya. Jadi kalau maslahat umum ya untuk dia taruh di mana? Dia taruh itu, dia buat musola, dia buat masjid, ya, itu masalah. Atau maslahat khusus, dia punya mobil, mobilnya boleh jadi 3, yang satu diwakafkan untuk seorang guru, untuk seorang kiai, agar bisa dibuat, ya, manfaat oleh guru atau kiai tersebut, dibuat dakwah atau apa, ya, itu namanya khusus sifatnya, ya, kepada seorang pribadi diwakaf, ya. Nah, memang wakaf itu terkadang, ya, harus dengan ketentuan-ketentuan, sehingga jangan sampai di akhir, ya, dari perjalanan wakaf tersebut ada tuntutan dari pihak keluarganya dan yang lain. Boleh jadi dia wakafkan, ya, dia punya tanah. Ketika dia mewakafkan,
Ada di antara satu anak yang kagak tahu. Akhirnya suatu saat diusut dia punya bapak, tanah bapaknya. Maka dia nuntut. Ketika bapak itu meninggal, terjadilah persengketaan antara orang yang menerima wakaf dengan ahli waris, dan itu banyak terjadi, ya. Nauzubillah min dzalik. Berarti kalau itu dibatalkan wakafnya, diserahkan kembali ke ahli waris, maka pahala orang tua yang sudah mewakafkan itu habis besar, ya, batal. Gara-gara ini anak kurang paham tentang wakaf. Maka oleh karena itu, ketika orang tua yang boleh jadi dia tanahnya banyak, alangkah bijaksananya dia musyawarah dulu dengan anak-anaknya. Untuk apa? Agar nanti tidak ada persengketaan, ya, kesalahpahaman. Boleh jadi yang namanya manusia, ya, udah dimusyawarahin, udah dikasih tahu oleh bapaknya, tapi apa yang terjadi? Dibisikkan dengan setan nafsunya yang begitu besar, ya, untuk kepemilikan harta. Akhirnya dia menuntut wakaf yang telah diberikan oleh ayahnya. Padahal udah dimusyawarahin, padahal udah dikasih tahu. Tapi karena dia sifat rakus, ya, toma, sehingga merusak harta bapaknya. Nauzubillah subhanahu min dzalik. Wa arkanuhu arba'atun, dan rukun-rukun wakaf ada 4, ya. Apa yang pertama, Pak? Al-waqif. Yang pertama waqif, yang kedua al-mauquf, yang ketiga al-mauquf alaih, dan yang keempat as-sighah. Yang pertama apa? Al-waqif. Wa syurutuhu ay yakuna mukallafan ahlan litadarru'i malikan lil mauqufi. Syaratnya orang yang mewakafkan itu, dia ini udah mukallaf, udah memahamin, dan dia yang memiliki harta yang mewakafkan itu, bukan harta orang lain, ya. Jadi dia udah mukallaf, udah terkena beban-beban agama yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang mubah, yang makruh. Itu namanya udah mukallaf, udah wajib, ya. Bab ada yang memang orang boleh jadi hartanya banyak, tapi dia masih anak kecil karena warisan orang tua, bisa jadi begitu. Dia wakafin, belum sah itu. Maka syarat di sini menurut kitab ini, syarat orang yang mewakafkan wakif, dia harus mukallaf. Minimal udah di atas balik itu mukallaf. Hakim udah berapa kali balik, Im? Balik. Atau memang hartanya milik dia sendiri, bukan harta orang, ya. Harta, dia punya mobil gadean orang, ya, jadi wakafin sama orang lain, itu nggak sah wakafnya. Kenapa? Karena masih dalam penggadaian untuk orang lain. Yang kedua al-mauquf, wa syartuhu ay yakuna ainan muayyanatan qabilatan litasarrufi biha. Syarat si mauquf adalah ainan muayyanatan, barangnya itu tertentu jelas. Ainan barangnya, muayyanatan tentu jelas, qabilatan dan diterima, litasarrufi biha untuk didaya gunakan. Ya kalau misalnya dia udah serahin mobil untuk ambulan atau operasional masjid, operasional sekolah, berarti dia harus lepas kunci, dia bebasin itu ke yayasan. Mau diapain kayak itu mobil, dalam artian untuk keperluan-keperluan sekolah. Maka dia nggak perlu lagi ngerecokin, dia nggak perlu lagi, ya, berurusan dengan mobil tersebut. Artinya dia udah lepas, namanya dia wakaf. Jelas tuh mobilnya udah. Dia mau pakai apa aja. Selama tufidu naf'an, itu bermanfaat digunakannya. Kan ada yang baru, ya, ambulan makan kambing ya. Ambulan kan orang wakaf orang itu.
ambulan bakal ngangkut kambing, akhirnya terbalik tuh di pinggir sawah. Ada tuh videonya di TV masuk tuh. Ya, ternyata begitu ambulan terbalik, dia pikir ya orang sakit atau orang mati, mau ditolongin sama orang buru-buru, begitu kacanya kambing ambil. Akhirnya wali kota di situ usut, baru bertanggung jawab, ya. Nah itu kan wakaf orang. Tahu kalau misalnya wakaf dari partai misalnya, ya, wakaf dari partai, ambulan, partai ini, partai itu. Mudah-mudahan itu wakaf benar ke masjid, ya. Artinya kalau memang udah diwakafin, partai sudah menyerahkan segalanya. Jadi nggak ada yang ada urusan itu. Walaupun sekarang beberapa partai punya ambulan, ya. Dan nggak juga setiap ambulan itu diwakafin, nggak, untuk keperluan. La bizihabi ainiha, ya. Tidak digunakan, maksudnya untuk keperluan ya, kepentingan sendiri aja. Artinya untuk kemaslahatan umat. Fala yasihu, maka tidak sah waqful aruzi, orang mewakafkan beras. Untuk apa? Lidhihabi ainihi bil intifa'i. Kenapa? Karena beras itu pasti hilang. Ya, dalam artian enggak lama. Ya, sekuatnya misalnya berapa nih beras? Setahun misalnya. Ditaruh di gudang. Besok juga dikutuan tuh beras. Ya, rusak. Ya. Maka barang yang cepat rusak atau gampang rusak itu tidak boleh diwakafkan. Yang kedua, al-mauqufu alaih. Mauqufu alaihi wa huwa qismani, dia terbagi dua. Yang pertama muayyanun, ada tertentu atau ketentuannya. Wa yustaratu fihi ay yakuna mawjudan, disyaratkan barangnya mawjudan, ada. Fala yasihul waqfu, maka tidak sah wakaf ala waladil waqib wala waladalahu ghairu muayyanin. Wakaf tidak sah terjadinya atas seorang anak yang mewakafkan wala waladan lahu, dan dia tidak ada, ya, anak baginya ghairu muayyanin, yang tidak ditentukan. Dalam artian, ya, ini memang tidak ada tuntutan-tuntutan lagi nanti, ya. Wa yustaratu fihi adamul maksiyah, dan disyaratkan padanya ketiadaan untuk maksiat. Ya, jadi emang benar-benar ngambil untuk bermanfaat, bukan untuk maksiat. Jadi mau kupon alih itu kan kayak sekolahan, muridnya yang makin manfaat. Fayasihu alal ulama'i wa talamizi wal fuqara'i wal masajid wa ghairiha. Maka sah, ya, atas seorang ulama, ya, ketika dia diwakafkan tertentu. Wa talamis, atau seorang murid yang mudah mandiri, ya, buat ngaji, dikasih kitabnya diwakafin sama orang yang punya duit. Saya wakafin kitab nih buat ngaji, bisa, itu banyak terjadi. Ya, atau wakafin kendaraan, ya, enak kali ya, ini berapa orang nih, besok gue beli motor Ninja tuh gue wakafin. Bagi ramah tuh ngaji nggak rajin juga jadi ulama, besok dapat juga nih. Aduh nih, ya, bicara. Tapi yang ada alhamdulillah nih, motor udah macam-macam. Yang nggak rajin ngajinya doang udah. Wal fuqara'i, pada orang-orang fakir, wal masajid wa ghairiha, dan masjid-masjid dan selainnya. Ya, peruntukan masjid, peruntukan ibadah dan yang lain. Kalau masjid banyak tuh wakafnya, sajadah, ya, karpet, tikar, banyak deh tuh di masjid. Jam apa aja ditaruh di wakaf itu. Selama barang itu masih dipakai, selama itu juga pahalanya ngalir terus. Hatta orang itu sudah meninggal. Ala fulan, saya mewakafkan ini atas fulan.
Nah itu ada jelas perkataannya. Nih gue wakafin barang gue, bahasa kita gitu. Nah di situ dia, kalau sekarang ini zaman modern nggak kayak dulu. Kalau dulu orang wakafin tanahnya banyak tanah gue patok wakafin udah selesai, begitu doang selesai. Tapi kalau dia udah ngomong begitu, haram dia ambil lagi dia punya tanahnya. Kalau orang sekarang beda, ya. Mana yang mau diwakafkan? Dibuat perjanjian, dibuat surat pernyataan segala macam, agar wakafnya jadi kuat. Suatu saat ada gugatan pada pihak keluarga atau yang lain, maka dia udah punya surat-surat, ya, punya bukti dan segala macam. Enak. Di atas materai itu tanda tangannya. Tanbihun, perhatian. La yajuzu bai'ul mauqufi wala hibatuhu wa huwa la yurasu. La yajuzu, dan tidak boleh, bai'ul mauqufi, menjual harta yang udah diwakafin. Nauzubillah min. Wah, itu dosanya sangat besar. Ya, siksanya sangat ini nanti. Kejam. Orang udah diwakafin dijual. Nauzubillah min. Ada nggak? Ada yang begitu, orang yang rakus. Ya. Kuburan, ya, diobekin, dijual kuburan. Tanah-tanah yang memang udah jelas diwakafin dijual dengan alasan begini segala macam, padahal nggak boleh. Ya, dalam kitab-kitab tertentu harta airnya masjid ini diwakafin, air itu dipakai bukan untuk keperluan ibadah, haram hukumnya. Misalnya ada tukang somai mampir ke masjid, habis nih dia punya air untuk cuci piringnya, dia ngambil air masjid, ya, tanpa seizin pengurus segala macam, diambil aja. Haram tuh gunanya. Kenapa? Itu harta wakaf untuk keperluan ibadah. Ya, dibakal jualan, kalau nggak boleh. Itu hati-hati. Walahibatuhu, nggak boleh juga dihibahin. Udah diwakafin mau dihibahin nggak bisa, ya. Wa huwa la yurasu, dan juga tidak diwariskan, ya, karena orang tuanya udah kasih, udah wakafin itu barang, ya. Akhirnya ahli waris menganggap ini harta orang tuanya, akhirnya digugat, dianggap itu warisan. Yang tergugat nggak punya bukti bahwa ini udah diwakafin, karena dulu nggak pakai surat dan segala macam, nggak ada bukti, cuma ucapan. Yang nerima wakaf meninggal, tinggal karena keturunannya doang, kalah akhirnya gugatan, ya, diambil lagi tuh hartanya. Nauzubillah min dzalik. Padahal nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahin, nggak boleh diwaris-wariskan. Pengurus yayasan juga nggak boleh, ya. Itu harta wakaf. Akhirnya ini yayasan diwarisin kepada keluarganya. Keluarganya manfaatin untuk keperluan pribadi, itu nggak boleh, ya. Karena itu harta wakaf, beda. Wa hukmul waqfi sunnatun. Hukum wakaf itu hukumnya sunnah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Idza mata, apabila telah mati ibnu Adam, seorang anak manusia, anak Adam, in qata'a, jawab idza, in qata'a amaluhu, terputus amalnya. Amal siapa? Amal orang yang udah mati. Mau nggak bisa ngapa-ngapain lagi, orang udah mati, ya. Dia mau berbuat apa? Udah mati, nggak bisa. Tapi ada, Allah memberikan karomah kepada seorang wali. Begitu dia mau meninggal, hidup lagi. Dia mandinya mandi untuk orang mati, ya, atau ghuslul mayyit, dia mandi sendiri,
mandi sendiri, akhirnya mati lagi. Sah nggak mandinya? Sah. Kenapa? Itu ada kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jarang itu terjadi. Jadi seorang wali mandinya ketika dia mati, dia bisa mandi sendiri. Ya, jarang itu terjadi. Ada itu. Nah, ini permasalahan kita. Orang yang udah mati nggak bisa berbuat apa-apa. Illa min salasin, kecuali ada 3. Yang jadi dia menjadi dapat manfaat dari 3 ini. Apa? Shadaqatin jariyatin. Shadaqah jariyah. Di sini diartikan wakaf. Shadaqah jariyah diartikan wakaf. Kalau barang itu udah diwakafkan, dia udah shadaqah jariyah, dia meninggal, kapan aja itu dia tetap, selama barang itu digunakan, jadi manfaat pahalanya buat dia dikubur. Subhanallah. Ya. Nah itu kemarin tuh yang Aan kirimin tuh apa tuh cerita, ya, orang yang berilmu, orang yang belajar, ya, itu ta annal malaikata tadau ajnihataha ridun bima yatlubu. Emang ada hadis Rasul. Malaikat itu ridho kepada orang yang belajar, kepada orang yang nuntut ilmu, ya, sehingga dia letakkan sayap-sayapnya, ya, dalam artian di situ ada ampunan dari malaikat, ada rahmat dari malaikat, ya, sehingga yang terjadi ketika ada orang yang dikubur, lalu begitu dibuka kuburannya, maka ketika itu kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah, ya. Ternyata apa yang terjadi? Bahwa orang-orang yang berilmu itu, ya, udah dimintakan ampun oleh malaikat. Makanya dari rumah, ya, kita mau berangkat ngaji, bismillahirrahmanirrahim, saya niat ngaji karena Allah Ta'ala, udah begitu aja, ya. Karena memang kita diajarkan niat ngaji itu pertama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita, ya. Insya Allah di situ, ya, nanti ada malaikat yang kita kagak paham, ya. Malaikat itu memintakan ampun kita. Ridon bima yatlubu, karena itu apa yang kita tuntut. Tapi kalau yang kita tuntut, kita niatnya cuma niat dunia, niatnya niat, ya, dunia dan maksiat dan yang lain, naudzubillah min dzalik, di situ nggak ada kecimpung malaikat doain kita, nggak ada. Oleh karena itu di majelis-majelis ilmu, ya, di situ banyak doa-doa yang Allah mustajab, Allah kabulkan. Kenapa? Karena di situ ada bantuannya, ya, redonya malaikat. Yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u bih. Nah, ilmu yang manfaat itu. Itu maksudnya contohnya tadi, ilmu yang manfaat. Ya. Seorang ulama dia ngaji, dia belajar. Lalu begitu dia bisa, dia ngajarin lagi. Lalu dia punya murid, ngajarin lagi. Ada berapa tuh murid sambungnya yang gara-gara dia bisa manfaat, dia berikan manfaat dan dia bisa kasih manfaat dengan ilmunya, dia akan kebagian pahalanya. Hatta dia udah meninggal, ya, sesuai hadis ini, ya, au ilmin yuntafa'u bi, ilmunya yang bermanfaat yang dia pernah ajarkan, ya, kepada orang lain, lalu dia kebagian pahala. Dia udah meninggal, muridnya sono kemari ngajar majelis taklim, atau muridnya ngajar majelis taklim kagak, tapi ilmunya dipakai, ya, dari apa yang pernah diberikan oleh guru itu jadi manfaat. Ini Adit nggak ada nih, nggak ada tuh. Abu mana abunya?
Awaladin sholihin yad'ulah, atau seorang anak yang soleh yang dia doain kepada orang tuanya. Ya, dia punya anak yang soleh yang mendoakannya. Dia udah meninggal, dikirimin Fatihah bapaknya, dia datang ke kuburnya, dia ziarah. Ya, orang tua yang masih punya dosa dengan punya anak yang solehah itu, dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta kalau dia udah meninggal, ya, in qata amaluhu, itu nggak berlaku. Ya, dia masih punya anak yang soleh yang bisa doain dia. Anak yang soleh ini kalau menurut Imam Nawawi itu waladin soleh waladin muslim. Selama anak itu masih sama satu agama Islam, dimanapun dia berada, dia doakan orang tuanya sudah meninggal, itu nyambung. Ini waladun saleh, waladun muslim. Ya, kenapa? Karena boleh jadi ketika anak itu sudah kafir, nauzubillah min dzalik, ya, dia doakan orang tuanya nggak nyambung. Atau terbalik, orang tuanya kafir, anaknya Islam, nggak nyambung. Ya, warisan aja nggak nyampe, nggak bisa. La yurisul muslim al kafirah wal kafirah muslimah. Ya, jadi kalau dia masih satu keyakinan, satu agama, hatta anak itu bukan seorang ustadz, anak itu bukan seorang kiai, bukan seorang ajengan, tapi dia sama-sama satu keyakinan, satu agama, lalu dia doakan orang tuanya, insya Allah doa itu akan diterima oleh orang tua tersebut. Ya, inilah ya materi kita pada kali ini tentang wakaf. Mudah-mudahan suatu saat kita punya harta berlebih, dan lebih itu juga nggak harus kita jadi orang kaya atau harta itu terlalu banyak, tapi ya insya Allah kita bisa wakafkan harta kita walaupun sedikit, walaupun cuma sejadah, walaupun cuma kain yang baru, jangan kain bekas udah wakafin, masalah kain baru yang kita wakafin misalnya, ya itu nggak masalah selama kain itu dipakai, itu jadi amal jariah kita. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pembahasan selanjutnya tentang luqatah, penemuan. Ada pertanyaan dari desa ini, apakah ketika wakaf itu dicabut otomatis pahalanya tercabut juga, pahalanya tidak mengalir? Ya, jadi wakaf itu bisa batal dengan adanya pembatalan dari ahli waris, atau bukan ahli waris yang batalin, orang itu sendiri. Boleh jadi dia dipengaruhi oleh orang terdekat dia, atau boleh jadi dia terpengaruh karena keduniaannya yang begitu tinggi, atau ada hal-hal yang memang membuat dia itu ya dalam kehidupannya itu paceklik dan segala macam, akhirnya dia batalin wakafnya, itu akan batal. Ketika batal, dia tarik wakaf itu, dia tuntut balik dan diberikan lagi dari orang yang menerima wakaf, maka ketika itu juga ya pahalanya habis. Kenapa? Karena wakafnya ketarik, wakafnya batal ketika itu, nggak jadi amal jariah. Ya, jadi kapan itu bisa menjadi amal jariah? Selama barang itu masih didaya gunakan menjadi manfaat ya untuk kepentingan agama, hatta dia sudah meninggal, maka di situ pahala akan terus mengalir untuk orang yang mewakafkan. Nah, kalau misalkan wakaf yang pribadi, terus barang itu udah milik orang yang pribadinya itu, terus dia bebas buat dia pribadi, buat dijual begitu, boleh nggak, Bang? Ya, barang yang udah diwakafkan nggak bisa jual beli, kan tadi nggak? La yuba'u, ya nggak bisa dijual belikan, wala yustaratu, wala yurasu.
nggak bisa dijual beliin, nggak diwarisin, wala hibah, nggak bisa dioper lagi hibah. Hatta itu pribadi, dalam artian ketika dia kasih itu seorang guru motor itu dia bicaranya akadnya akad wakaf, ya berarti si guru itu pakai tuh, ya sampai itu motor rusak, sampai motor gimana ceritanya, karena ini barang wakaf nggak boleh lagi dijual, digunain terus. Anaknya mesti tahu ini barang wakaf, bawanya kagak digadein tuh motor. Sampai ada lagi yang tanya? Bagaimana untuk saran untuk para pengurus masjid apabila ada orang memanfaatkan karpet 10 tahun kemudian ada karpet baru lagi, apakah itu diangkat atau ditumpuk saja biar keadaan baru? Ya. Jadi memang seperti karpet atau sajadah yang diwakafkan, sebetulnya ini kan barang-barang ini barang yang sifatnya nggak mudah basi. Tetapi ketika ya dia termakan oleh zaman, lalu barang itu dialihfungsikan, ya yang tadinya dibuat sholat di dalam masjid bolehlah digeser, tapi tetap buat manfaat masjid itu, ya mungkin untuk keperluan-keperluan lain selain sholat, ya apa saja, tapi tetap manfaat. Hatta kata itu barang rusak, ya bukan rusak itu oleh tangan jahat manusia, memang usang, ya tapi ya maka memang keadaannya sudah begitu, ya apa boleh mau dikata, itu semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalir terus atau tidak pahala si wakif itu, ya. Tapi dalam kalau kita lihat definisi konteksnya, selama barang itu jadi manfaat, jadi maslahah, maka disitulah pahalanya ngalir terus, ya. Oleh karena itu sangat bijaklah seorang pengurus ya majlis, pengurus mushola, masjid dan yang lainnya untuk memelihara barang yang memang amanat dari orang yang sudah memberikannya, baik itu berupa wakaf dan yang lain-lainnya. Kayaknya itu aja. Atau menanya